Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Kusmiono, mahasiswa PPG UNY angkatan ketiga, akan mengidentifikasi pada mobil Toyota Rush 1500 cc keluaran tahun 2007. Di sini nanti saya akan menunjukkan, mengidentifikasi letak daripada satu sensor, yang kedua letak daripada ECU-nya, electronic control unitnya, yang berikutnya yang ketiga letak daripada aktuator. Ini akan saya tunjukkan sensor daripada mobil Toyota Rush 1500 cc keluaran tahun 2007. Yang pertama saya tunjukkan di sini ada sensor. Nah, bisa perhatikan di sini. Ya, ini yang saya pegang, yang saya tunjuk ini adalah map sensor. Map sensor ini atau manifold absolute pressure ini fungsinya untuk mendeteksi tekanan udara pada intake manifold, yang dimana tekanan udara ini nanti akan dikirimkan ke ECU, electronic control unitnya, untuk menambahkan yang namanya udara pada intake manifold. Yang berikutnya, ini yang di bawah, ini kelihatan atau? Iya, yang saya tunjuk di bawah ini namanya adalah TPS, Throttle Position Sensor. Ini digunakan untuk mendeteksi sudut bukaan throttle. Sensor berikutnya adalah ini namanya IATS, Intake Air Temperature Sensor. Fungsi daripada IAT ini untuk mendeteksi temperatur udara pada intake manifold. Ini terpasang pada filter udara. Untuk yang berikutnya, sensor berikutnya adalah sini, yang di bawah. Silakan diambil di bawah ini. Yang saya tunjuk yang di bawah itu, kelihatan? Ya. Itu yang di bawah ini adalah CKP. CKP adalah perangkat position sensor, di mana dia fungsinya adalah mendeteksi putaran mesin melalui protokol untuk menentukan waktu injection dan menentukan waktu penghentian. Yang berikutnya, ini bisa diambil gambarnya di sini. Nah, ini adalah oksigen sensor. Oksigen sensor ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kadar oksigen dari hasil pembakaran. Dari emisi gas buang nanti akan ketahuan kadar oksigennya. Kemudian untuk yang di belakang sana, karena tidak bisa melihat dari sini, ya di belakang sana itu ada dua sensor. Sensor yang pertama adalah CMP, Camshaft Position Sensor. CMP ini fungsinya hampir sama dengan CKP, dia untuk deteksi putaran dan menentukan posisi titik mati atas, posisi piston, untuk menentukan waktu pengapian dan untuk menentukan waktu penginjection. Selain CMP, di sana ada yang namanya WTS, Water Temperature Sensor, atau ECP, Engine Cooling Temperature. Sana untuk WTS atau ECP fungsinya untuk mendeteksi temperatur pada mesin melalui saluran air pendingin. Ya, sana terletak di antara aliran pendingin. Untuk yang di bawah sini bisa dilihat lagi, di bawah masih ada. Saya tunjukkan, saya sebentar terhalang. Ini ada sensor yang namanya, ya, di bawah sana ada sensor yang namanya knock sensor. Knocking sensor ini fungsinya untuk mendeteksi kondisi mesin ketika terjadi knocking atau menggelitik, ketika terjadi pembakaran yang kurang optimal. Nanti dari knocking sensor akan mengirimkan sinyalnya ke ECU. Dari ECU nanti akan mengundurkan proses pengapian sehingga tidak akan terjadi knocking kembali. Yang berikutnya, yang pertama adalah
masuk aja. Iya. Di bawah sini adalah letak daripada ECU. ECU-nya ada di sini. Electronic Control Unit-nya. Fungsi daripada ECU ini adalah mengolah data hasil dari deteksi sensor, kemudian hasil olahan data ini nanti akan dikirimkan kepada aktuator. Aktuator nanti akan yang menjalankan perintah daripada ECU tentang kondisi mesin. Nah, ini adalah ECU. Ya. Oke, yang berikutnya. Untuk berikutnya, setelah tadi ECU, kita menuju yang namanya aktuator. Yang pertama, aktuatornya adalah di sini. Ini ya, yang saya tunjukkan ini adalah ignition coil. Coil ini fungsinya dia untuk merubah tegangan dari baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi kurang lebih 10.000 sampai 20.000 volt yang nanti akan dibentuk dalam wujud percikan bunga api pada mesin. Ini adalah ignition coil. Aktuator yang berikutnya adalah ini, bisa dilihat. Nah, ini yang warna oranye yang saya tunjuk ini adalah injektor. Injektor ini fungsinya dia untuk menginjeksikan, mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang silinder. Ini adalah injektor ya. Aktuator yang berikutnya ini adalah bisa dilihat. Nah, ini adalah OCV, oil control valve. Ini fungsinya untuk mengatur bukaan katup pada VVTi. Nah, ini VVTi karena ini sudah VVTi. Yang berikutnya, aktuator yang berikutnya adalah ini. Bisa diperhatikan. Yang saya pegang ini adalah VSV, vacuum switch valve. Vacuum switch valve ini fungsinya adalah untuk menyalurkan gas atau uap bensin yang dari tangki menuju kepada throttle body untuk nanti diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Kemudian yang ini namanya adalah ISC, Idle Speed Control. ISC ini berfungsi ketika terjadi putaran idle atau stasioner, ini akan bekerja. Nah, ketika stasioner atau putaran idle atau kondisi langsam, putaran ISC ini akan bekerja sesuai dengan putaran mesin kondisi rendah atau idle saat trotter belum buka. Untuk aktuator yang berikutnya masih ada, yaitu adalah pompa bensin. Pompa bensin nggak bisa kita ambil gambarnya karena letaknya ada di dalam tangki. Fungsinya adalah untuk menyalurkan, mensirkulasikan bensin dengan tekanan tinggi. Nah, itu adalah pompa bensin. Yang berikutnya, aktuator berikutnya yang di sini, perhatikan di sini. Nah, ini ada kontrol fan. Ini fungsinya nanti untuk menjalankan kipas pendingin. Nah, ini ada lagi aktuator. Ini adalah ada check engine atau mil. Ini bagian daripada juga aktuator. Fungsinya dia untuk nanti sebagai indikator pengendara bahwa kalau ini nanti hidup nyala berarti ada trouble pada engine-nya. Demikian tadi identifikasi daripada posisi letak sensor, tadi posisi letak engine-nya, dan posisi letak daripada aktuator. Terima kasih untuk kegiatan ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.